Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system dan box speaker. Saya akan review atau membahas sedikit tentang DLMS Digital Loudspeaker Management System. Dan ini saya punya asli Protea 48 SP. Ini ada 4 input dan juga 8 output ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, apa sih DLMS itu atau manajemen itu apa. Ini adalah perangkat pengganti aksesoris ya, atau kumpulan dari beberapa aksesoris ada di sini. Dan apa sih kelebihannya menggunakan DLMS atau manajemen ini dibandingkan dengan kita menggunakan aksesoris analog? Kalau untuk kelebihannya, menurut saya rasa banyak ya. Untuk kelebihan kita menggunakan manajemen atau DLMS ini, yang jelas yang pasti untuk kabel atau pengkabelan dan juga jack XLR nya kita akan berkurang ya, atau hanya sedikit. Dan kalau dibandingkan dengan harga aksesoris analog, ini lebih murah ya, karena untuk misalkan untuk aksesoris analog kita membutuhkan yang namanya equalizer, crossover, dan juga limiter, dan semua di sini sudah menjadi satu ya. Dan ini semua untuk input juga outputnya semua sudah dilengkapi dengan equalizer. Dan kelebihan-kelebihan yang lain juga masih ada ya. Misalkan kita menggunakan aksesoris analog, pastinya kita butuh yang namanya equalizer. Paling tidak kita butuh 2 biji equalizer. Untuk harganya satu equalizer mungkin yang cukup lumayan sekitar 1.500.000-an ya, dan kita membutuhkan paling tidak 2 biji. Dan untuk crossovernya juga kita butuh 2 biji. Dan kalau kita membeli semuanya, kita beli 2 equalizer dan juga 2 crossover, mungkin untuk paling tidak kita membutuhkan 4 juta, dan ini lebih murah ya. Untuk DLMS ini untuk harganya mungkin hanya kisaran di bawah 3 juta ya, atau mungkin 3 juta, mungkin beda tempat beda harga ya. Dan di tiap-tiap channel ini untuk inputnya sudah dilengkapi dengan equalizer, bisa dengan sistem parametric equalizer. Ada 4 channel ya untuk equalizernya, dan equalizer ini bisa dibuat parametric equalizer yang bisa digeser-geser untuk frekuensinya ya. Dan untuk outputnya juga sudah dilengkapi dengan equalizer. Outputnya juga ada crossovernya ya, bukan hanya equalizer tapi crossovernya juga ada. Dan satu kelebihan lagi ya, untuk DLMS ini atau manajemen ini juga sudah dilengkapi dengan limiter ya. Jadi kita bisa menggunakan limiter tanpa perlu kita menambah aksesoris atau membeli limiter ya. Untuk limiter sendiri harganya cukup lumayan. Akan saya coba jelaskan sedikit mengenai fungsi dari limiter. Fungsi dari limiter adalah untuk membatasi keluaran output yang masuk ke power amplifier kita. Jadi misal kita sedang dalam sebuah acara atau menghandle sebuah event ya, ada sebuah peralatan musik yang mungkin untuk pukulannya atau suaranya kurang stabil, kadang kenceng, kadang pelan. Dalam situasi seperti itu kita butuh namanya limiter ya. Jadi untuk membatasi keluaran ke power kita agar suaranya tetap stabil walaupun pukulannya kencang ya. Dan nantinya untuk loudspeaker kita juga akan lebih aman karena power tidak sampai klip karena output yang berlebihan. Jadi ini bisa juga difungsikan seperti halnya sebagai rem otomatis ya, yang otomatis akan memotong atau mengurangi SPL. Sebagai contoh ya, kita mengambil sebuah job untuk hardro ya, kadang-kadang untuk pukulan beduknya mungkin tidak teratur ya, kadang keras, kadang pelan, kadang keras. Nah kita butuh limiter untuk membatasi output saat pukulan beduk tersebut terlalu kencang atau terlalu keras, sehingga power amplifier kita tidak klip dan peralatan speaker kita juga lebih aman ya. DLMS ini juga bisa dikonekkan dengan menggunakan PC ya atau laptop, dan juga ada bawaan softwarenya. Jadi kita bisa mengoperasikannya dari laptop atau PC
Saya hanya menggunakan satu alat ini ya, atau satu DLMS ini untuk semua. Jadi untuk sayap, untuk monitor panggung, dan juga untuk blur monitor saya juga menggunakan DLMS ini ya. Jadi cukup satu alat bisa untuk bermacam-macam ya. Karena di sini ada 4 input, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan ya. Misalkan input A kita mau gunakan untuk sayap atau untuk monitor panggung, kita tinggal sesuaikan. Misal kita mau main 2W atau 3W juga bisa diatur ya, tinggal diatur. Untuk input A misalkan mau kita buat main 3W juga, kita tinggal pilih misalkan di sini channel 1, 2, dan 3, dan kita bisa menyesuaikan penyetelannya ya. Dan untuk settingnya juga menurut saya ini mudah ya, tanpa PC juga bisa disetting ya, hanya langsung dari layar ini saja sudah kita bisa men-settingnya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini ya, ini ada 4 input A, B, C, D, dan untuk outputnya ada 8. Dan dari sini juga bisa menggunakan kabel data ya. Untuk masing-masing input dan output, untuk volumenya juga bisa diatur, bisa diatur dari sini. Dan misalkan untuk outputnya kita output 1 misalkan mau ditambah berapa dB terserah ya, bisa diatur, bisa disesuaikan, tinggal kita sesuaikan saja. Ini di sini saya tambahkan 5 dB untuk outputnya ya, tapi untuk inputnya biasanya saya tidak menambahkan ya. Kalaupun menambahkan hanya sedikit, tapi kalau outputnya boleh ditambahkan agak banyak, tidak masalah. Kenapa untuk inputnya saya tambah sedikit? Karena untuk menjaga terjadinya over atau clip ya, over gain dari input. Lebih baik kita menambahkan di output daripada kita menambah terlalu banyak di inputnya. Cukup dengan satu alat ini sudah bisa menggantikan banyak alat ya, seperti equalizer, crossover, limiter bisa tergantikan oleh satu alat ini. Dan pastinya untuk penginstalasian juga ini akan lebih mudah ya kalau menurut saya, karena kita tidak terlalu banyak membutuhkan kabel-kabel. Bagaimana untuk pendapat teman-teman atau rekan-rekan penggemar audio sound system tentang manajemen ataupun DLMS? Untuk cara routingnya atau cara instalasinya dan juga cara settingnya nanti akan saya buat dalam video yang lainnya. Silahkan terus disimak video-video dari saya, dan barangkali ada yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mampir, dan terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini.